Ini dia laptop 5 jutaan terbaik yang bisa kalian pertimbangkan di pertengahan tahun 2025. Yo guys, Ragadget bersama Rahkrisna di sini, dan kali ini kita akan kembali membahas rekomendasi laptop 5 jutaan dan khusus untuk pertengahan 2025. Seperti biasa, kita akan memberikan 5 rekomendasi laptop sekaligus yang mana itu udah kita sesuaikan ya dengan kebutuhan kalian masing-masing. Jadi harusnya nanti ya kalian perlu nonton semuanya dulu, at least kalian perlu tahu dulu 5 laptop yang kita bahas apa aja, dan kalian bisa cocokkan mana sih laptop yang paling sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan biar kalian nggak sampai salah beli laptop, jangan lupa subscribe Ragadget karena kita akan selalu ngebahas rekomendasi laptop, gadget, tablet, HP, semuanya lah ya. Tapi ya biasanya kita fokusnya ke laptop sih. Jadi kalau kalian mau dapat rekomendasi terupdate ya subscribe dulu ya. Oke, terima kasih buat yang sudah subscribe dan kita langsung aja ke nomor yang pertama. Laptop 5 jutaan terbaik pertengahan 2025 yang pertama adalah Tecno Megabook K16s. Sebagai pendatang baru di dunia laptop, Tecno ngasih gebrakan yang nggak main-main. Contohnya ya kayak Tecno ini, di harga 5,3 jutaan, dia bisa ngasih sesuatu yang jumbo. Like literally jumbo guys. Layarnya 16 inch IPS Full HD Plus dengan 75% sRGB dan brightness-nya di 406 nit. Ukuran layar segede ini bikin pengalaman nonton, ngetik, sampai multitasking jadi jauh lebih lega. Warnanya juga udah lebih akurat dari layar laptop di kelasnya ya. Nah, nggak cuma layarnya aja yang jumbo, baterainya juga jumbo. 70 Wh yang bisa bertahan sekitar 10-11 jam pemakaian standar. Buat lo yang sering kerja mobile, tentu ini adalah sebuah keunggulan yang cocok. Mungkin kalau peribahasanya kayak gede di luar, awet di dalam. Soal performa, Tecno K16s ditenggahi AMD Ryzen 5 7430U dengan AMD Radeon Graphics, RAM-nya 8GB DDR4 3200 MHz dan SSD-nya 512GB PCIe Gen 3. Buat kerja kantoran, editing ringan, bahkan main game casual ya, kayak main Valorant, Genshin, apalagi tuh. GTA 5 itu juga udah bisa dipakai atau dimainkan menggunakan laptop ini. Desainnya juga premium dengan tebal 1,77 cm dengan bobot 1,76 kg. Ya emang agak berat sih, cuman wajar lah ya karena ukurannya segede itu pak. Untuk portnya udah lengkap, ada 2 USB-C, USB-A, HDMI, micro SD reader, sampai audio jack. Plus kalau lo ngerasa kayak SSD dan RAM-nya ini kayak masih kurang gitu ya, kalian perlu upgrade lagi. Tenang aja, karena slot-slot pada si laptop ini juga udah bisa di-upgrade. So ya, kalau ada duit silahkan di-upgrade. Laptop kedua yang layak banget dilirik di harga 5 jutaan adalah Advan Work Pro Lite. Kalau Tecno tadi datang dengan keunggulannya di bagian layar dan baterai yang jumbo, maka Advan ini punya unique selling yang menarik. Yap, keunggulan mereka ada pada performa. Karena ya dia menggunakan prosesor yang notabene biasanya digunakan di laptop gaming. Yes, lo nggak salah dengar. Work Pro Lite ini dibekali Intel Core i5 1245H yang bikin performanya jauh di atas rata-rata laptop 5 jutaan lainnya. Dikombinasikan dengan RAM 8GB DDR4 dan SSD 256GB, laptop ini siap buat kerja berat kayak multitasking, edit video Full HD di Premiere Pro, bahkan main game-game seperti Valorant, GTA 5, atau Shadow of Tomb Raider itu juga udah bisa dimainkan di settingan low sampai medium. Ingat ya, jangan mentok kanan. Tahu diri kalian. Desainnya pun udah ergonomis dengan berat 1,42 kg dan tebal 1,98 cm. Nggak terlalu berat sehingga masih nyaman buat dibawa kerja dimanapun. Ditambah lagi nih, baterainya tergolong cukup besar dengan kapasitas 45,6 Wh yang bisa bertahan sekitar 7 jam pemakaian.
Layarnya sendiri pakai panel IPS Full HD 14 inch dengan color gamut di 62% sRGB. Belum cocok buat editing profesional, tapi udah oke banget buat kerja, nonton, dan kebutuhan harian. Portnya juga udah lengkap ya, udah ada USB-C, HDMI, dan ada card readernya juga. Serta ya port-port lain lah ya, USB-A dan lain sebagainya. Intinya secara port ini harusnya udah cukup banget buat kebutuhan harian. Dan harusnya sih nggak perlu dongle ya. Ya nggak kayak laptop yang itu. Oke. Opsi upgrade-nya juga aman, ada satu slot RAM dan satu slot SSD yang bisa lo ganti-ganti. Jadi kalau lo ngerasa kayak ya kurang ngebut, ya udah tinggal di-upgrade aja asal ada duitnya. Laptop 5 jutaan terbaik yang ketiga adalah Axio Hi-Fi AMD X52. Dari namanya aja udah hype, alias ya merepresentasikan spesifikasinya yang nggak kalah hype. Kalau Arvan tadi menang di sisi CPU yang kenceng, Axio ini menang telak di kapasitas RAM. 16 GB DDR4 bro, dan harganya ini nggak sampai 6 juta. Like, nikmat mana yang kau dustakan guys? Oke. RAM sebesar ini bukan cuma gimmick guys, karena buat lo yang suka multitasking berat, buka puluhan tab Chrome, ngedit video sambil ngoding, sambil ngerender, atau kerjaan kantor yang perlu buka banyak aplikasi, tentunya Hi-Fi ini bisa jadi partner yang lebih oke. Performa real life-nya juga udah cocok banget buat kebutuhan editing ringan sampai medium, serta main game-game yang ringan, yang casual lah. Ya, kayak yang kita sebutin tadi, contohnya ya, kayak Valorant, Genshin, atau GTA 5. Storage-nya 256 GB SSD NVMe yang tergolong standar, dan sebenarnya udah cukup ngebut ya, buat booting atau buka-buka aplikasi. Tapi karena slot SSD-nya ini bisa di-upgrade, lo tetap punya opsi kalau mau naikin kapasitasnya di kemudian hari. Nah, lanjut ke layar, laptop ini punya panel 14 inch IPS Full HD dengan 63% sRGB. Belum cocok buat editing profesional, tapi buat kebutuhan harian, apalagi buat ya kayak ngetik-ngetik bikin dokumen, layarnya ini tentunya udah bisa dikatakan nyaman. Apalagi buat kalian yang suka nonton, ya IPS Full HD udah mantap guys. Desainnya cukup ramping dengan bobot 1,41 kg, tebalnya 1,94 cm, dan secara looks terlihat profesional. Ditambah baterai 45,6 Wh yang bisa tahan sampai 9 jam pemakaian ringan. Kombinasi yang cocok banget ya buat lo yang sering pindah-pindah menggunakan laptop, kadang di cafe, kadang di kantor, kadang di kampus, lalala. Jadi nggak usah dikit-dikit nyari charger lah, ya tinggal cas aja, udah seharian bisa dipakai. Untuk portnya udah lengkap dan sudah up to date. Laptop 5 jutaan terbaik pertengahan 2025 selanjutnya adalah Asus VivoBook Go 14. Dibanderol dengan harga 5 jutaan, VivoBook ini hadir membawa beberapa keunggulan. Mulai dari laptopnya yang ringan, desainnya yang elegan, sampai performanya yang bisa diandalkan. Karena itulah Asus ini juga layak dijadikan pertimbangan buat kalian yang nyari laptop di 5 jutaan. Beuh, udah kayak DKID tuh. Oke. Yang jadi keunggulan utama dari VivoBook Go ini adalah efisiensi dan kestabilan performanya. Karena dia udah diterangi oleh AMD Ryzen 3 7320U dan AMD Radeon 610M. RAM-nya juga udah 8 GB LPDDR5 ya, meskipun dia ini onboard. Dan storage-nya SSD M.2 NVMe Gen 3 dengan kapasitas 512 GB. Overall, kombinasi speknya ini meskipun nggak se-fancy laptop-laptop sebelumnya, tapi udah oke lah, udah cukup buat kebutuhan ringan kayak ya bikin laporan, bikin tugas, PPT di Canva, ngedit-ngedit ringan di Premiere Pro atau di CapCut, itu tentunya udah bisa. Bahkan kalau mau main game ringan pun bisa guys. Yes, Valorant atau Genshin masih bisa dimainin kok di laptop ini. Layarnya berukuran 14 inch Full HDTN dengan color gamut di 63% sRGB, refresh rate-nya 60Hz dan brightness di 250 nits. Ya memang belum IPS sih, which sebenarnya harusnya IPS sih. Oke. Cuman ya nggak apa-apa. At least ini secara ukuran dan resolusi udah cukup oke buat kebutuhan harian, buat scrolling, baca teks dan segala macam. At least
nggak pecah lah ya, karena kan udah Full HD. Dari sisi desain, bodinya ramping dengan berat cuma 1,38 kg dan tebal 1,79 cm. Nah, ditambah baterai 42 Wh yang bisa tahan sampai 7 jam, VivoBook Go jadi enak banget buat dibawa-bawa. Yes, sesuai kan dengan namanya, yaitu VivoBook Go. Ya, Go. Oke. Portnya cukup lengkap ya untuk ukuran laptop tipis. Ada USB-A-nya, USB-C, dan juga HDMI. Kita juga udah dapat Windows 11 Home dan paket gratis Office Home Student 2021 saat pembelian. Laptop penutup pada list kali ini adalah Acer Aspire Go AG1431P. Di harga 5 jutaan, laptop Acer ini bisa dikatakan memberikan value yang seimbang. Dari sisi layar, performa, dan build quality itu bisa kita rekomendasikan. Bakalan cocok buat lo yang lagi nyari laptop untuk kebutuhan kerja atau kuliahan. Ditenagai dengan Intel Core i3 N3505, 8 core 8 thread dengan boost clock sampai 3,8 GHz, laptop ini jadi punya performa yang lebih stabil dan lebih ngebut dibandingkan dengan Celeron atau serinya AMD Athlon. Cocok lah ya buat lo yang suka multitasking, ngetik tugas, meeting online, sampai ngedit video ringan. Dipadu-padankan dengan RAM 8GB DDR4 dan SSD 512 GB, buka-buka file jadi bakalan lebih satset dan harusnya sih loadingnya nggak lama ya. Nah, layarnya ini 14 inch IPS dengan resolusi WUXGA atau Full HD+. Kemudian panelnya udah anti glare, yang mana ini bakalan enak buat lo yang suka kerja di luar ruangan. Rasio 16:10 juga bikin tampilan pada layarnya ini akan kerasa lebih lega. Terutama kalau kalian suka scrolling ya, karena kan dia lebih lebar gitu. Yang 16:9 versus 16:10. So, ya, senang lah itu nanti scrolling ya. Dan nggak cuma scrolling, buat nulis, baca, atau kegiatan produktif, tentunya 16:10 ini bakalan lebih nyaman. Nah, secara desain, bobotnya ini 1,49 kg dengan ketebalan di 1,89 cm. Ya, masih tergolong ringan dan ramping, apalagi baterainya ini 50 Wh yang bisa bertahan hingga 7 jam pemakaian. Kombinasi ini bikin dia jadi nyaman buat dibawa ke mana-mana. Portnya juga lengkap guys, ada 2 USB-A, 1 USB-C Gen 2, HDMI, dan audio jack 3.5 mm. Bisa dibilang udah cocok banget buat kebutuhan harian tanpa perlu dongle-dongle tambahan. Dan tentunya udah ada bonus juga ya, Windows Home 11 dan juga ada Office Home Student 2021. Udah deh, tinggal dipakai aja, nggak usah beli ini itu. Yo guys, itu dia rekomendasi 5 laptop harga 5 jutaan yang bisa kalian pertimbangkan di pertengahan tahun 2025. Mantap banget ya, 555. Anyway, kalau kalian penasaran dengan 5 laptop tadi beserta harga terupdate-nya, kalian bisa cek aja di keranjangnya YouTube Shopping. Harusnya di sebelah mana ya? Kiri itu mana guys? Di sini ya? Pokoknya di pojok kiri bawah gitulah. Itu bakalan ada. Bisa kalian klik, bisa kelihatan harga terupdate-nya. Ya, hitung-hitung siapa tahu kalian pas lagi nonton ini ada promo, ya coba aja, kalian klik aja dulu, nanti akan diarahkan ke Shopee dan bakalan kelihatan apakah lagi ada promo yang menarik atau enggak. Dan kalau kalian punya kritikan, pertanyaan, masukan, atau request konten menarik lainnya, kalian bisa drop aja di kolom komentar. Seperti biasa ya, semakin rame akan semakin senang. Karena ya SEO-nya bakal lebih bagus. Oke guys, terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu di video selanjutnya.